Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Entiowati SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Endang Sri Wuryani sebagai fasilitator dan Ibu Supriyanti sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selamat Berikut pagi, ini salam merupakan sejahtera kegiatan untuk kita semua. diseminasi dan Yang sekolah terhormat mengenai Ibu pemahaman Kepala dan SD pengalaman Negeri budaya Lomani positif. 01, yang kami hormati Berikut ini merupakan Bu kegiatan Entiowati diseminasi dan SPDSD sekolah mengenai selaku pemahaman calon guru dan penggerak pengalaman Angkatan budaya 9 positif. Kabupaten Cilacap, dan Bapak Ibu Berikut hadirin ini sekalian merupakan yang kegiatan berbahagia. diseminasi dan Puji sekolah syukur kita mengenai panjatkan pemahaman kehadiran dan Allah Subhanahu wa pengalaman Ta'ala, budaya positif. karena hanya atas izinnya kita dapat Berikut ini bertemu merupakan secara kegiatan tatap diseminasi muka dan pada sekolah acara mengenai pemahaman diseminasi dan budaya pengalaman positif. budaya positif. Hadirin yang kami hormati, Berikut ini izinkanlah merupakan saya kegiatan selaku moderator diseminasi dan sekolah mengenai membacakan pemahaman susunan dan acara pengalaman budaya positif. sebagai berikut. Yang pertama, Berikut ini pembukaan. merupakan kegiatan Yang kedua, diseminasi mendengarkan dan lagu sekolah Indonesia mengenai Raya. pemahaman Yang ketiga, dan berdoa. pengalaman budaya positif. Keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Lomani Berikut ini 01. merupakan kegiatan Yang kelima, diseminasi dan diseminasi budaya sekolah positif. mengenai pemahaman Yang dan keenam, pengalaman sesi budaya diskusi. positif. Yang ketujuh, penutup. Berikut ini merupakan Acara pertama kegiatan yaitu diseminasi dan pembukaan sekolah untuk mengenai pemahaman mengawali suatu dan rangkaian pengalaman kegiatan budaya ini. positif. Marilah kita bersama-sama membuka acara Berikut ini ini dengan merupakan bacaan kegiatan basmalah. diseminasi dan Bagi yang sekolah beragama mengenai Islam dan pemahaman bagi yang dan beragama lain pengalaman untuk budaya menyesuaikan. positif. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi dan Marilah kita sekolah lanjutkan mengenai ke acara pemahaman kedua, dan pengalaman budaya yaitu positif. menyanyikan lagu Indonesia Raya
yang akan Berikut dipimpin ini oleh merupakan Ibu kegiatan Foni Dwiana desiminasi SPD. dan sekolah mengenai Hadirin pemahaman dimohon dan berdiri. pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terima kasih hadirin. Berikut ini Duduk merupakan kembali. kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Acara Berikut selanjutnya ini yaitu merupakan doa kegiatan kepada desiminasi Ibu dan Sulistyo sekolah Rini, mengenai pemahaman SPDI dan dipersilakan. pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai Marilah kita pemahaman sejenak dan berdoa pengalaman budaya memohon kepada positif. Allah pada siang hari ini. Berikut Mudah-mudahan ini acara merupakan ini kegiatan nanti bisa desiminasi berjalan dengan dan lancar. sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Berikut ala ini merupakan sayyidina kegiatan Muhammad wa desiminasi ala dan ali sekolah mengenai sayyidina pemahaman Muhammad. dan pengalaman Ya budaya Allah, positif. Ya Rahman, pada hari ini di SD Berikut Negeri ini Romanes merupakan 01, kegiatan kami desiminasi hendak dan sekolah mengenai menyelenggarakan pemahaman acara dan diseminasi pengalaman budaya positif. di sekolah dengan memohon ridho dan Berikut ini izinmu. merupakan kegiatan Berkahilah desiminasi semua dan langkah sekolah dan mengenai perbuatan pemahaman kami. dan pengalaman budaya Jadikanlah itu positif. semua sebagai nilai ibadah dan Berikut nilai ini ilmu merupakan yang kegiatan bermanfaat. desiminasi Ya dan Allah, sekolah Ya mengenai Rahim, pemahaman dan Engkau yang pengalaman Maha budaya Satu positif. dan Maha Mempersatukan. Kami Berikut mohon ini merupakan perkuatlah kegiatan persatuan di desiminasi antara dan kami. sekolah mengenai Janganlah pemahaman Engkau dan pengalaman biarkan budaya ada positif. perpecahan di antara kami. Kami Berikut ingin ini kuat dalam merupakan kegiatan persatuan desiminasi itu dan agar sekolah lebih mengenai bermanfaat pemahaman bagi dan agama, pengalaman budaya negara, positif. dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Berikut ini Ghafur, merupakan Engkau kegiatan yang Maha desiminasi Pengampun dan sekolah atas mengenai segala dosa. pemahaman dan Ampunilah pengalaman dosa budaya kami, positif. dosa orang tua kami, dosa Berikut para ini pemimpin merupakan kami, kegiatan dosa desiminasi para dan sekolah pejuangmu, mengenai dan dosa pemahaman para dan pendahulu pengalaman kami. budaya positif. Tempatkanlah kami semua ini dalam
Berikut lindungan ini rahmat merupakan dan kegiatan ampunanmu. diseminasi Ya dan sekolah Allah, ya mengenai Majid, pemahaman dan Engkaulah pengalaman yang maha budaya positif. mengabulkan doa. Perkenankanlah Engkau Berikut ini kabulkan doa merupakan dan kegiatan permohonan diseminasi kami. dan sekolah Rabbana mengenai atina pemahaman fid dan dunya pengalaman hasanah budaya wa fil positif. akhirati hasanah wa qina Berikut adzabannar. ini merupakan Subhana kegiatan rabbika rabbil diseminasi dan izzati sekolah amma mengenai yasifun pemahaman wa dan salamun pengalaman alal budaya mursalin positif. walhamdulillahi rabbil alamin. Berikut ini merupakan Wassalamualaikum kegiatan diseminasi warahmatullahi dan sekolah wabarakatuh. mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan Hadirin yang kegiatan berbahagia, diseminasi tibalah dan sekolah saatnya mengenai kita mendengar pemahaman dan sambutan pengalaman dari budaya Ibu Kepala positif. Sekolah SD Negeri Lomanis 01 kepada Berikut Ibu ini Titi merupakan Dwi kegiatan Sumarti, diseminasi SPD dan MPD, sekolah mengenai dipersilakan. pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman Assalamualaikum budaya positif. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi dan Yang sekolah berbahagia mengenai pemahaman pada hari dan ini, pengalaman budaya pada positif. kesempatan yang berbahagia ini, Berikut ini pemateri merupakan kegiatan diseminasi Ibu Unti dan SPD sekolah mengenai SD pemahaman dan Bapak pengalaman budaya Haji positif. dari calon guru penggerak Berikut Angkatan ini 9 merupakan bersama kegiatan Ibu Unti, diseminasi Bapak Ibu dan guru dan sekolah karyawan mengenai SD Negeri pemahaman Lomanis dan 01. pengalaman budaya positif. Puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan Berikut ini rahmat merupakan sehingga pada kegiatan kesempatan yang diseminasi berbahagia ini dan pada sekolah pagi hari mengenai ini, pemahaman hari dan Sabtu pengalaman tanggal budaya positif. 19 Berikut ini merupakan 21 kegiatan Oktober diseminasi dan 2023 sekolah kita mengenai dapat pemahaman berkumpul di dan pengalaman budaya tempat positif. ini di ruang kelas 1 dalam rangka Berikut mengikuti ini kegiatan merupakan diseminasi kegiatan berbagai diseminasi pemahaman dan sekolah dan mengenai pengalaman pemahaman yang dan akan pengalaman budaya positif. disampaikan oleh Bu Entiawati rekan kita. Semoga Berikut ini kegiatan merupakan hari ini kegiatan bisa diseminasi berjalan dengan dan lancar sekolah mengenai dan membawa pemahaman manfaat dan buat kita pengalaman bersama. budaya positif. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Aji Berikut dari ini merupakan SD kegiatan Lomanis diseminasi 01 dan yang sekolah mengenai 02 pemahaman yang dan pada hari pengalaman ini budaya hadir positif. menemani bersama angkatan Ibu Entiawati Berikut di ini guru merupakan penggerak calon kegiatan guru penggerak diseminasi dan sekolah angkatan mengenai 9. pemahaman Semoga dan nanti pengalaman kegiatan budaya positif. ini angkatan 9 ini juga bisa Berikut selesai ini dengan merupakan sukses kegiatan lancar dan diseminasi sebagai dan sekolah motivator mengenai buat pemahaman teman-teman dan kita yang pengalaman masih budaya panjang positif. ke depan. Semoga kegiatan ini dapat Berikut ini merupakan menginspirasi kegiatan buat diseminasi teman-teman kita dan yang sekolah belum. mengenai Insya Allah di pemahaman angkatan dan selanjutnya pengalaman ayo kita budaya positif. bersama-sama kita bisa. Insya Allah bisa diniati dengan Berikut ini nawaitu merupakan kegiatan semangat kerja yang diseminasi tinggi, dan sekolah ikhlas mengenai semua. Di pemahaman sini dan Pak Haji pengalaman dan Bu budaya Unti sebagai positif. motivator, ayo dorong teman-teman kita bisa Berikut ini mengikuti merupakan kegiatan kegiatan diseminasi calon dan guru sekolah penggerak mengenai dan pemahaman dan kegiatan ini pengalaman banyak sekali budaya positif. manfaatnya Bapak Ibu, luar biasa. Saya Berikut ini kemarin ikut merupakan webinar, kegiatan pengalaman webinar diseminasi kemarin dengan dan Bu sekolah Ratri, mengenai guru pemahaman dan pelosok yang pengalaman hanya budaya positif. muridnya 10 satu kelas bisa Berikut melaksanakan ini kegiatan merupakan dengan kegiatan berbagai macam diseminasi dan model sekolah pembelajaran mengenai yang pemahaman diikutinya yang dan dialami pengalaman luar budaya biasa. positif. Ternyata bisa di tengah desa yang uncik Berikut di ini merupakan Karangkucu kegiatan bisa. diseminasi Kenapa dan kita sekolah tidak bisa? mengenai Ayo, mari pemahaman kita dan belajar bersama. pengalaman budaya Semangat, positif. energi positif selalu ada pada diri kita. Berikut ini Support merupakan teman-teman kegiatan kita, nanti diseminasi bergantian. dan Insya sekolah Allah mengenai bisa. pemahaman Kita dan bisa pengalaman karena budaya bisa mau positif. belajar. Kita banyak teman, banyak pemimpin, banyak Berikut ini referensi. merupakan Ayo kita kegiatan bersama-sama. diseminasi Insya dan Allah sekolah dengan mengenai niat dan pemahaman ridho Allah dan kita pengalaman bisa budaya positif. ikut dalam kegiatan calon guru penggerak. Insya Allah Berikut ini merupakan Ibu kegiatan optimis diseminasi dan dan percaya sekolah Bapak Ibu mengenai semua yang ada pemahaman di sini dan minimal pengalaman masih budaya muda-muda positif. ini
ayo bangkitkan semangat kita kinerjanya. Berikut ini Semoga merupakan kita kegiatan menjadi diseminasi dan pelopor sekolah mengenai sebagai pemahaman contoh dan bagi teman-teman pengalaman kita. budaya positif. Dan untuk Bu Enti dan Mas Aji, pesan Berikut dari ini merupakan kami yang kegiatan sudah diseminasi tua dan ini, sekolah mohon mengenai kepada pemahaman teman-teman dan pengalaman disupport, budaya positif. dimotivasi. Begitu juga teman-teman, kepingin caranya, Berikut ini bagaimana merupakan caranya bisa kegiatan ikut dalam diseminasi guru penggerak. dan sekolah Tolong mengenai semuanya pemahaman berbagi ilmu dan ya. pengalaman Semoga budaya positif. berbagi ilmu ini nanti bisa Berikut ini melahirkan para merupakan generasi kegiatan guru-guru diseminasi dan pendidik yang sekolah luar mengenai biasa. pemahaman Guru-guru dan hebat pengalaman kita. budaya positif. Semoga ke depan, ayo kita bisa. Teman-teman yang Berikut ini masih merupakan belajar pun kegiatan harus diseminasi semangat. dan sekolah Karena mengenai dengan semangat pemahaman dan niat dan bismillah pengalaman kita budaya bisa. positif. Insya Allah nanti habis ini silahkan Berikut ini ditularkan merupakan kegiatan ilmunya. diseminasi Kita di sini dan bukan sekolah untuk Pak mengenai Haji ataupun pemahaman bukan, dan pengalaman untuk budaya sekolah kita, positif. untuk anak-anak kita, khususnya dan Berikut ini umumnya merupakan untuk dunia kegiatan pendidikan diseminasi yang sedang dan luar sekolah biasa mengenai dengan pemahaman era dan pengalaman digitalisasi budaya yang positif. luar biasa. Kita sudah pernah mengalami masa Berikut itu, ini pada waktu merupakan itu sekarang kegiatan sudah berbeda diseminasi ya. dan Mari sekolah jangan mengenai duduk pemahaman manis dan dengan pengalaman budaya positif. kondisi yang PW seperti ini saja. Jangan, ayo kita bergerak. Berikut ini merupakan Sebagai guru kegiatan penggerak, ayo diseminasi digerakkan, dan sekolah bergerak, mengenai ya, pemahaman saling dan menggerakkan. pengalaman budaya Demikian positif. kurang bijaksana apabila terlalu panjang. Nanti Berikut dilanjutkan ini dengan merupakan kegiatan yang kegiatan luar biasa diseminasi untuk dan sekolah mengenai guru calon pemahaman guru penggerak dan kita, pengalaman Ibu budaya Entiawati positif. SPD SD. Semoga sukses ke depan Berikut ini dan merupakan bermula kegiatan memberi contoh diseminasi kepada dan teman-teman kita sekolah yang mengenai lagi belajar. pemahaman dan Bersama kita pengalaman bisa. budaya Lomanis positif. 1 bisa. Teman kita juga bisa yang di Lomanis 2. Berikut ini Terima kasih merupakan kegiatan berbagi ilmu yang diseminasi luar dan biasa. sekolah mengenai Nanti ada pemahaman praktik baik, dan pengalaman silahkan budaya diikuti. positif. Semoga sukses bersama dengan guru-guru penggerak Berikut yang ini ada merupakan di kegiatan Cilacap diseminasi Tengah. dan Inilah sekolah calon-calon mengenai guru penggerak pemahaman kita, dan Ibu pengalaman Etiawati dan budaya positif. Bapak Aji. Semoga ayo ditularkan Berikut ini ilmunya. merupakan Semangat. kegiatan Terima kasih. diseminasi dan Billahi sekolah taufiq wal mengenai hidayah. pemahaman dan Assalamualaikum pengalaman budaya warahmatullahi positif. wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi. Terima kasih kepada Bu Titik. Semoga harapan-harapan dari beliau dapat terlaksana untuk menuju perubahan, khususnya untuk SD Negeri Lomanis 01. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Entiawati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Lomanis 01, Bu Titin Dwi Sumartin SPD MPD, dan yang saya hormati rekan Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Lomanis 01. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin, hari ini saya akan memaparkan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Lomanis 01 dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Yang pertama, saya mempunyai pernyataan yang bisa menjadi pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Pak Haji? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada, ya, ada dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Ada 2 jawaban ya. Berarti nanti kita akan kupas tuntas mengenai pernyataan ini di slide berikut. Jadi budaya positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif di sekolah kita bagi menjadi 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Coba bayangkan Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, kita punya ilustrasi. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda membuka kepalan Anda tersebut? Kemudian, apakah Anda akan menutup kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda tersebut? Sesungguhnya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Next. Jadi, perubahan paradigma belajar. Bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama, maka ubahlah paradigma Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dikutip oleh Stephen R. Covey. Paradigma stimulus respon berbanding dengan paradigma teori kontrol. Jadi stimulus respon, misalnya realitas atau kebutuhan itu sama. Stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan.
Dalam teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, seperti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Pendekatan teori kontrol. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Next. Ya, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu pasti sudah tahu terdiri dari 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Boston. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan orang lain. Kalau motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Seperti kita flashback tadi ke pernyataan yang di depan, nanti kita akan mengerucut bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan menghukum yang kalah merasa bodoh atau kurang pintar. Penghargaan merusak hubungan yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Penghargaan mematikan kreativitas yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik akan berkurang. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita misalnya. Kemudian pembuka, saya menghargai nilai kebajikan kepedulian. Situasi pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Untuk pembuka misalnya, terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas
kelas yang berserakan di lantai. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir untuk orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat menyakiti, negatif, mode paksaan, dibuat guru dengan menyindir, mengkritik, dan merendahkan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, netral, stimulus respon, dibuat oleh murid dan guru. Sedangkan restitusi merupakan pilihan positif, teori kontrol, dibuat guru dan murid dengan saling menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah, murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Yang posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Yang kelima adalah posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu.
lapangan basket. Posisi pempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang
betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tetap. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Sekarang sudah jam 7.20. Mana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Keterlambatan ini. Kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tak. Ya, jadi berdasarkan video yang tadi kita lihat bersama, 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Dampaknya murid akan mengulang kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Untuk membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dampaknya murid menjadi lebih rendah diri dan merasa tidak berharga. Dalam posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, lain kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Next. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi manajer, ini yang terakhir. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaiki? Apa rencanamu terkait hal ini? Jadi tugas manajer bukan mengatur, tetapi membuat murid menjadi lebih baik dan kuat. Dampaknya murid mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik. Udah, video tentang saya melakukan demonstrasi konseptual. Cari video. Ya, enggak. Ini, ya, yang ini di menit kedua 12 menit. Ini adalah video saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi pada murid. 2:12. Ya, dikeraskan. Kasus yang pertama, Rehan, siswa kelas 5 SD Negeri Lomanis 1 pada hari Rabu. Bisa diulang? Dia ada.
mengerjakan PR. Kenapa? Mengerjakan PR, tapi datangnya terlambat apa tidak? Bagus ya, tidak mengerjakan PR, tapi datangnya tidak terlambat ya. Ini adalah mencoba segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tapi Rekan tidak mengerjakan PR pasti punya alasan. Apa alasan? Karena edukasi ya. Nah, tidak mengerjakan PR itu tidak bagus ya, karena itu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang mereka melanggar? Disiplin dan tanggung jawab. Berarti kalau sudah tahu seperti itu, ke depannya Rekan mau bagaimana? Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Terus mengerjakan PR tepat waktu, berarti Rekan ke depannya mau jadi yang seperti apa? Oh gitu, ya bagus ya. Nah sekarang teman-temannya perhatikan pelajaran lagi ya. PR-nya ditutup ya. Kasus yang kedua, ketika pagi hari dalam kelas dan bersalaman dengan Bu Edi sebagai guru kelas. Kemudian nanti kelas 5 SD Negeri Lomanis 01 datang terlambat karena bangun kesiangan dan ibunya terlalu marah. Tetapi untuk tugas PR hari selalu mengerjakan. Assalamualaikum Mbak Nadine, kenapa terlambat? Tidurnya kemalaman ya? Nah, ini pelajaran PR tidak? Bagus banget. Nah, yang tidak bilang nggak ada yang terlambat. Tapi nanti terlambat itu pasti punya alasan kenapa? Tidurnya malam jadi ya, iya ya. Nah, terlambat itu tidak baik karena itu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa teman-teman? Tidak disiplin ya. Jadi setelah tahu kalau terlambat itu melanggar keyakinan kelas, lagi nanti mau bagaimana? Mau disiplin, jadi tidak terlambat lagi ya. Terus ya, kalau nanti seperti itu, besok lagi nanti mau jadi apa? Mau bagaimana? Iya, iya, ya. Terus ya, sekarang silakan gabung bareng teman-temannya ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Tadi sekilas penerapan segitiga restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol, dan nanti penjelasannya ada di slide yang akan kita bahas ya. Jadi karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Ini yang keenam. Mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan
lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dipahami semua warga, kemudian diterapkan di lingkungan dan berkontribusi, semuanya berkontribusi dalam pembuatan, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya itu dinamis. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mempersilakan murid-murid kita di kelas untuk bercurah pendapat, bersama-sama membentuk keyakinan kelas. Ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Contoh keyakinan kelas, misalnya SD kelas atas, selalu bersikap positif. Kalau SD kelas bawah, setiap anggota kelas perlu belajar. SD kelas atas senantiasa menjadi terbaik, saling menghormati, tolong menolong, peduli, jujur dan komitmen. SD kelas bawah disiplin, perlu peduli, terus kelas merasa aman dan saling menghargai. Ini adalah salah satu pembuatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5, saling berkolaborasi dengan anak-anak kelas 5. Keyakinan kelas 5 SD Negeri Lomanis 1, contohnya rukun dengan teman, menjaga ketenangan kelas, mengerjakan PR, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket. 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan penerapannya yang berhubungan dengan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, kita sapa dulu siswa kita, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan mereka kenapa berbuat seperti itu dan menanyakan keyakinan kelas. Setelah bersama-sama mensepakati membentuk keyakinan kelas, kita tanyakan, kita coba tanyakan ke siswa, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tahap-tahap restitusi, ya, ini ada 3. Next. Jadi kesimpulannya, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Kita merefleksikan bahwa anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Dari video dari pembelajaran restitusi, kita merefleksikan bahwa anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Selanjutnya, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang terakhir, anak
yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Demikian untuk pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti, semoga materinya dapat menular ke teman-teman dan membawa dampak positif untuk SD Negeri Lomanis 01. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk bertanya, 2 saja, nih, 2, monggo. Bu Poni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau bertanya, misal ada suatu kasus dan di kasus tersebut itu ada anak yang tidak bisa dikasih nasihat dengan kata-kata halus, bagaimana cara mengatasi kasus tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari saya cukup singkat, ya, yaitu posisi apa yang paling baik untuk diterapkan oleh guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Dari pertanyaan yang kedua dulu ya. Menurut saya, apa yang saya pelajari, bahwa posisi yang paling baik kita terapkan sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena manajer itu akan memberikan solusi, tidak hanya menghukum atau pemantau seperti tadi 5 posisi kontrol. Jadi menurut saya adalah posisi manajer. Terkait pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara kita mengatasi murid? Bahkan kita sudah lemah lembut, tapi muridnya tetap seperti itu saja. Dan itu sering kita alami ya. Menurut saya kita sebagai guru adalah menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita senantiasa membimbing anak dan menerapkan 3 segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kita harus senantiasa tidak bosan-bosannya. Seperti itu. Ya, sudah cukup? Terima kasih Bu Enti atas jawabannya. Semoga mengena dan dapat dipahami, Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Apabila saya di dalam menyampaikan acara banyak kekurangannya, mohon maaf seterus-terusnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Berikut ini warahmatullahi merupakan kegiatan wabarakatuh. diseminasi dan sekolah Perkenalkan, mengenai saya pemahaman Titin dan Dwi Sumarti, pengalaman budaya Kepala positif. SD Negeri Lomanis 01 Cilacap Tengah. Berikut ini Saat ini merupakan saya sedang kegiatan mendampingi diseminasi calon dan sekolah guru penggerak mengenai Angkatan pemahaman 9. dan pengalaman Saya budaya mendukung positif. penuh program guru penggerak yang diadakan Berikut oleh ini merupakan Kemendikbudristek. kegiatan diseminasi Kegiatan dan ini sekolah mengenai banyak sekali pemahaman menginspirasi dan pengalaman budaya para positif. guru-guru muda agar lebih berinovasi, Berikut ini merupakan berkreasi kegiatan diseminasi dalam dan model-model sekolah pembelajaran. mengenai pemahaman dan Terkait pengalaman budaya diseminasi positif. yang tadi disampaikan oleh calon guru Berikut penggerak ini kami, merupakan Ibu kegiatan Entiowati diseminasi SPD SD dan sekolah tentang budaya mengenai positif. pemahaman Semoga dan budaya pengalaman positif budaya ini bisa berkelanjutan dan Berikut ini diterapkan, merupakan kegiatan dipraktekkan di diseminasi sekolah dan sekolah kami. mengenai pemahaman Semoga dan harapan yang pengalaman baik ini budaya positif. dapat terwujud. Amin. Demikian
Terima Berikut kasih. ini merupakan Wassalamualaikum kegiatan desimasi dan warahmatullahi sekolah mengenai wabarakatuh. pemahaman dan pengalaman Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi dan sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya sangat mendukung kegiatan Berikut desiminasi ini budaya merupakan positif kegiatan karena menurut desiminasi saya dan sangat sekolah bermanfaat mengenai dalam pemahaman menulis. dan pengalaman Terima kasih. budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut